Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Kali ini kita akan belajar bab 2 limit. Kita fokuskan pada materi aplikasi limit fungsi. Materi ini sesuai dengan buku paket pada kurikulum Merdeka halaman 92 sampai 94 untuk siswa kelas 12 SMA. Contoh soal 2.14. Salah satu kota di Indonesia akan melakukan vaksin untuk menekan jumlah kasus positif COVID-19. Target vaksinasi adalah penduduk dengan umur di atas 18 tahun karena belum ada vaksin untuk umur di bawahnya dan hanya bisa dilakukan pada penduduk yang belum pernah terpapar COVID-19. Jumlah penduduk kota tersebut adalah 57.260 orang. Di sini ada kesalahan, seharusnya 576.260. Dengan 30% dari penduduk tersebut terkonfirmasi positif COVID-19. Salah satu tugas penanganan COVID-19 di kota tersebut memodelkan fungsi dengan NT berikut ini, yang mewakili jumlah penduduk positif COVID-19, dengan T menyatakan banyaknya vaksinasi. Jika terdapat 121.015 orang belum pernah terpapar COVID-19 berumur di bawah 18 tahun, berapakah penduduk yang positif COVID-19 dan sudah divaksin? Tentukan total kasus positif COVID-19 di kota tersebut. Berdasarkan informasi seperti ini, maka jumlah yang terpapar N-nya atau NT-nya sama dengan 576.260 dikurangi dengan 30% yang terkonfirmasi positif. 30/100 kita kalikan dengan 576.260 dikurangi dengan yang belum terpapar 121.015. Ini hasilnya adalah 282.367. Sehingga kita menggunakan limit X mendekati 282.367. Formulanya NT-nya yaitu 285.000 dikurangi akar dari T kuadrat dikurangi T ditambah 190,68 pangkat 3. Ini sama dengan 285.000 dikurangi akar, kita substitusi nilai T-nya, yang ini T 285.000 kuadrat dikurangi 285.000 ditambah 190,68 pangkat 3. Hasilnya adalah 2.621,2238 atau kita bulatkan 2.622 orang. Ini adalah jumlah penduduk positif COVID dan sudah vaksin. Untuk total kasusnya yaitu 30%, 30/100 dikali 576.260 ditambah dengan yang sudah vaksin 2.622 sama dengan 175.500. Soal berpikir kreatif. Nomor 1. Seorang dokter melakukan pemeriksaan denyut nadi pada pasien yang baru saja sembuh dari penyakit jantung. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah pasien tersebut kemungkinan akan mengalami serangan jantung lagi atau tidak. Banyaknya
Denyut nadi pasien tersebut dihitung dengan menggunakan fungsi estimasi Fx ini. Dengan X adalah waktu jantung berdetak. Apabila variabel yang menyebabkan penyakit jantung kambuh atau tidak hanya dilihat dari denyut nadi seorang dengan standar denyut nadi manusia 60-100 kali per menit. Apakah pasien tersebut berpeluang mengalami serangan jantung lagi? Berikan alasanmu. Untuk menyelesaikan ini kita menggunakan limit. Limit X mendekati tak hingga, karena denyut jantung manusia hidup mendekati tak hingga. Fungsinya yaitu 85 ditambah X kuadrat ditambah X dikurangi 2 dikalikan dengan cos 1 per X dikurangi 1 per X kuadrat dikurangi 2X ditambah 1 sama dengan, kita pecah, ini limit X mendekati tak hingga 85 ditambah limit X mendekati tak hingga persamanya X kuadrat ditambah X dikurangi 2 per X kuadrat dikurangi 2X ditambah 1 dikali dengan limit X mendekati tak hingga cos 1 per X dikurangi 1. Di sini tidak ada unsur X-nya, berarti sama dengan 85 ditambah limit X mendekati tak hingga. Pada persamaan ini kita cari pangkat yang paling besar, yaitu X kuadrat. Koefisiennya adalah 1, yang di bawah X kuadrat koefisiennya 1 dikalikan dengan limit X mendekati tak hingga cos 1 per X dikurangi 1. Kita misalkan 1 per X dikurangi 1 itu sama dengan Y. Jika X-nya mendekati tak hingga, maka nilai Y-nya mendekati 0. Sehingga persamaan ini berubah menjadi 85 ditambah 1 per 1, 1 tidak usah kita tulis, ditambah kita rubah menjadi Y mendekati 0 untuk cos Y sama dengan 85 ditambah cos 0. Cos 0 sama dengan 1. 85 ditambah 1 sama dengan 86. Berdasarkan perhitungan limit ini mendapatkan 86 kali per menit. Padahal standar denyut nadi manusia 60-100 kali per menit. Sehingga dapat disimpulkan pasien tersebut tidak berpeluang mengalami serangan jantung. Nomor 2, posisi suatu benda di udara yang jatuh dari ketinggian H0 dalam meter dapat dinyatakan dengan persamaan HT sama dengan H0 dikurangi GT kuadrat dengan G sama dengan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, merupakan percepatan gravitasi di tempat benda jatuh, dan T dalam detik menyatakan lama benda telah berada di udara. Apabila suatu benda dijatuhkan dari ketinggian 250 meter dari permukaan tanah, tentukan setelah T detik benda ini berada pada ketinggian HT sama dengan 250 dikurangi 10 T kuadrat. Untuk mencari kecepatannya, Vt sama dengan limit H mendekati 0 Ht ditambah H dikurangi Ht per H. Limit H mendekati 0 hanya kita ganti yang ini, 250 dikurangi 10 T-nya menggunakan T ditambah H kuadrat dikurangi HT, ini adalah persamaannya, 250 dikurangi 10 T kuadrat per H sama dengan limit H mendekati 0 250 dikurangi 10, yang ini kita kuadratkan, T kuadrat dikurangi ditambah 2TH ditambah H kuadrat dikurangi, kita buka kurungnya,
250 negatif kali negatif positif 10T kuadrat per H. Sama dengan yang ini kita buka kurungnya, limit H mendekati 0, 250, 10 dikali T kuadrat, karena ini negatif maka negatif 10T kuadrat, negatif 10 dikali 2TH, negatif 20TH, negatif 10 dikali H kuadrat, negatif 10H kuadrat, dikurangi 250 ditambah 10T kuadrat per H. 250 dikurangi 250, 0. Negatif 10T kuadrat ditambah 10T kuadrat, 0. Maka sisanya adalah limit H mendekati 0. Dan ini 20TH dikurangi 10TH. Kita keluarkan H-nya, sehingga H dikali negatif 20T dikurangi 10H per H. Hanya kita coret, sehingga sisanya menjadi limit H mendekati 0 negatif 20T dikurangi 10H. Kalau H kita substitusi sehingga menjadi negatif 20T dikurangi 10 dikali 0, atau sama dengan negatif 20T. Maka VT-nya sama dengan negatif 20T. Saat T sama dengan 1, maka V1 sama dengan negatif 20 kali T, atau sama dengan negatif 20 kali 1, sama dengan negatif 20. Maka kecepatannya saat 1 detik, maka kecepatannya V sama dengan 20 meter per sekon. Negatif ini menentukan arahnya, bahwa arahnya ke arah bawah. Nomor 3, jumlah penduduk kota A untuk T tahun dari sekarang ditaksir dan dinyatakan oleh fungsi berikut, yaitu FT. Berapa perkiraan jumlah penduduk kota A dalam waktu yang sangat lama di masa yang akan datang? Karena di sini sangat lama berarti N-nya, jumlah penduduknya, yaitu kita menggunakan limit T mendekati tak hingga. FT-nya sama dengan limit T mendekati tak hingga, FT-nya persamanya 50.000 ditambah 10.000 dikali dengan T ditambah 2 kuadrat. Yang ini kita kuadratkan terlebih dahulu, sama dengan limit T mendekati tak hingga. Yang ini kita pecah, 50.000 ditambah limit T mendekati tak hingga 10.000. Yang ini kita kuadratkan, T kuadrat ditambah 4T ditambah 4, sama dengan limit T mendekati tak hingga untuk 50, karena tidak ada unsur T-nya, maka 50.000 ditambah 10.000. T mendekati tak hingga, kita perhatikan kuadrat tertinggi, T kuadrat, koefisiennya adalah 1, maka ini dikalikan dengan 1, atau sama dengan 60.000. Demikian materi aplikasi limit fungsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.